warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman semua, saudara-saudara semua, sebangsa, setanah air, juga semanusia. Negeri kita, Indonesia ini disebut paru-paru terakhir dunia. Karena masih banyak hutan, terutama juga sampai ada hutan lindung. Namun karena adanya pembabatan hutan yang liar, maka air yang dicurahkan oleh Allah sebagai rahmat kemudian dipahami di lembah-lembah sebagai bencana, di mana bencana tersebut menghasilkan banjir seperti ini. Ini saya berada di jembatan Babat ya. Jembatan Babat. Wah, ini teman-teman banyak yang kenal. Dan ini banjir yang merambah dari Lamongan mau lewat ke laut dan lewat sungai ini. Nah, ini sebenarnya tidak salah airnya, tetapi hanya salah karena air turun tidak dihambat, tidak dihadang sebentar oleh pepohonan karena hutan banyak yang gundul. Dan tentu ini sangat menyedihkan bagi alam Indonesia yang disebut orang-orang dunia sebagai penggalang surga. Dan ini masyarakat harus cancot tali wondo, masyarakat harus ikut serta. Di samping itu terutama aparat pemerintahannya harus sedemikian cepat tanggap. Kalau menunggu hutan itu hijau tentu lambat. Untuk sementara secara darurat maka bendungan bisa dijadikan langkah awal untuk menghadang air supaya tidak gelontor ke bawah, cepat kembali ke laut sehingga tidak bisa diampirkan di sawah, tidak bisa ditambah, dan ini amat sia-sia. Tentu liputan ini bagian dari ya kesedihan bisa, bagian dari renungan juga bisa, di mana saya akan mengajak bersama-sama, ayo Indonesia tetap menanam, bahkan tanam bijinya, ya, makan buahnya. Yang kedua, makan apa yang kita tanam dan tanam apa yang kita makan. Dan semoga hutan-hutan yang gundul, gunung-gunung yang gundul, masyarakat cancot tali wondo untuk menumbuhkan kembali pepohonan. Di samping itu pemerintah untuk secara darurat harus melahirkan bendungan-bendungan sebagai penghambat air supaya tidak langsung dilontor ke laut. Dan ini tentu juga berkaitan tidak hanya soal manusia yang butuh air, tetapi juga pepohonan, hewan. Dan ini tidak asing bagi ajaran Islam yang memang secara misi kenabian Rasulullah SAW sebagai rahmatan lil alamin, bukan sebagai bencana. Dan ini satu sampel saja. Ini terbentang dari sejak saya dari Ngimbang tadi sudah melihat banjir di kanan kiri jalan, kemudian sampai ke Babat, sampai saya mandek di jembatan wilayah ini. Dan tentu sedulur samping gunung yang saya bikin se-Nusantara, mari kita bersama bergerak dalam ranah 3 hal. Pertama, hijau Indonesia. Yang kedua itu tani darat dan laut, supaya kita tidak impor makanan yang bisa kita tumbuhkan. Dan yang terakhir, budaya yang adiluhung harus kita rawat dengan baik-baik. Saya selalu menyampaikan, di barat spiritualitas hilang sehingga demoralisasi lahir, di Timur Tengah terjadi disintegrasi, hanya perbedaan paham, dan negara banyak yang hancur karena kehilangan persatuan. Indonesia dua-duanya kita miliki dan harus kita pertahankan. Pertama, Bhinneka Tunggal Ika yang melahirkan kerukunan nasional,
Yang kedua, tentu spiritualitas kita yang memang orang Jawa sendiri secara Nusantara sapa wonge wani ngalloh luhur wekasan itu. Terima kasih, ini liputan sederhana. Saya menyempatkan dalam traveling dan semoga ini menjadi inspirasi bagi kita. Ya, semangat untuk menjaga alam Indonesia. Alam tanpa manusia bisa tumbuh, tetapi manusia tanpa alam dia tidak bisa hidup. Dan korelasi ini sebagai khalifah harus tampil supaya banjir tidak sebagaimana yang ada. Ini sawah-sawah banyak yang berhutang, petani juga jadi hampa harapannya. Dan tentu ini kita harus selalu untuk bersama-sama bangkit. Ajib Indonesia, dan saya mendoakan Indonesia sugih, ya, sugih sehingga tidak impor. Dan I love you yang terakhir. Silakan like, comment, share, dan subscribe ke Kiai Budi Channel untuk melihat mozaik peradaban Indonesia yang indah dan adiluhung sebagaimana yang kita nikmati selama ini. Tetapi kalau ada yang seperti ini, ayo kita benahi mulai dari gunung yang ditanami kalau tidak betul, dan untuk darurat menunggu pohon besar, bendungan-bendungan, embong-embong harus didirikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.